Nah, gimana setelah kemarin ya hari Senin libur ya? Sebenarnya kalau kita lihat ya hari Senin tuh hari yang dimana rada sepi ya Jok ya. Nah, Rasa Senin kan libur, bos. iya kebetulan kemarin Senin libur sebenarnya kita bonus 1 hari Jok ya untuk market pas lagi rame hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah biasanya market itu lumayan rame waktu sekitar hari Rabu, Kamis, Jumat ya. Nah kenapa kok kayak gitu? Nah teman-teman kalau lihat hari Senin itu biasa dengan Amerika kan belum mulai ya, Jok teman-teman. Nah Hmm. apa kok Jumat ya event di market lain itu biasanya Rabu, Kamis, Jumat sama sebenarnya risetnya. Nah, since hari Senin itu yang buka pertama kali market di Australia, terus Jepang, lalu dari UK Eropa malam, makanya kenapa hari Selasa sama market lebih stabil dan lebih sepi. Nah, itu mungkin untuk hari Senin yang kita mulai bonus kita semoga dapat. Nah, cuman hari ini ramenya gimana? IHSG ditutup minus. Gimana gue Jok? gue Ada view nggak? gue sih mencoba mengamati ini ya. Harusnya kan kayak bursa di yang di Hong Kong, Shanghai itu kan belum buka kan, karena mereka kan libur seminggu. Mungkin Hang Seng itu buka hari Kamis ya. Nah, kalau gue cermati sebenarnya kan kayak data makro di sana. Mungkin gue yang compare inilah ya Hans yang kemarin gue bilang data harga daging babi di sana. Karena since itu kayak di sini mungkin cabai bawang gitu loh. Jadi kayak salah satu driver kenaikan inflasi di sana kan. Nah, kalau misalnya dilihat harga untuk future-nya daging babi di sana gitu kan, itu kan kayak komoditi utamanya ya. Itu sekarang mungkin per kilo tuh sekitar $2, which is itu udah the lowest since 3 bulan terakhir gitu. Dan memang dia cenderung harganya turun terus. Nah, yang agak aneh kan sebenarnya puncak konsumsi daging babi terutama ya itu dalam setahun itu ya menjelang Imlek gitu sampai ke Imleknya gitu di 1 bulan more or less lah ya pas sebelum Imlek. Nah ternyata kok harganya malah makin turun gitu kan kayak ya bukan setidaknya pick up atau rebound dikit kayak ternyata nggak juga gitu. Memang kalau dicermati demand-nya nggak terlalu strong gitu. Demand-nya sendiri memang turun hampir 50% juga kalau compare year on year-nya mungkin ya. Sebenarnya agak aneh sih dan karena memang supply juga cukup ternyata gitu kan. Supply-nya nggak berkurang. Ya mungkin orang juga masih membatasi activity karena masih COVID dan lain-lain kan. Cuman, nah dari inflationnya itu ya data-data kayak penurunan harga di bulan ya atau bulan terakhir aja dia udah 8% lah kontribusi penurunannya terhadap inflasi. Jangan-jangan maksud gua tuh kayak pemulihan mungkin di China tuh nggak secepat itu loh gitu. Kayak oh masih ada step by stepnya nih kayak untuk dia recover gitu kan. Nah, untuk dia apalagi kan mungkin tingkat COVID-nya juga belum gimana ya sehari 600.000 yang kayak kayak gitu-gitu kan di sana tingkat ininya. Jadi kayak itu bisa ke handle gitu nggak? Kalau misalnya di sana pemulihannya ternyata butuh waktu yang lebih lama, jangan-jangan orang berpikir ketika gua cermati lagi kan Hang Seng sendiri udah naik dari November ke sekarang kan dari 14 ribuan sekarang udah 22 ribuan kan which is itu udah 50% sendiri loh dalam waktu berapa November, Desember, Januari 3 bulan kurang. Nah, apakah dengan perubahan data makro seperti itu yang mungkin kayaknya belum terlalu ngegas gitu kan, akhirnya orang profit taking gitu, investor terutama foreign lah ya, karena kan di sana ngedrive juga gede kan foreign kan. Nah, kalau misalnya di sana memang ada orang profit taking atau slowdown gitu foreign investornya, mungkin kita juga bisa balik lagi nih sebagian ke Indonesia lagi. Kan ini cuman kayak timbangan aja kan. Di mana yang lebih murah ya orang invest, di mana yang lebih mahal ya orang take profit taking gitu kan. Nah, gue maksudnya menimbang-nimbang itu sih secara makro kayaknya bisa aja potensi seperti itu sih menurut gue. Oke, Jok, tapi kok lu ngomong seperti ini sebenarnya Hmm. seperti yang gue pernah ngomong sebelumnya ya Jok ya. Kalau Hmm. waktu mana ada hari
misalnya kayak hari kemerdekaannya dia, itu sebenarnya masih sepi, Jok, karena mereka bisa lihat full, Jok, ya. Ya. Kalau kita kan ada tanggal 17 Agustus ini, kalau mereka tuh 1 minggu full, bener-bener. Waktu gua tinggal sana tuh rame banget, kota-kota gede itu isi manusia. Nah, hal yang sama ini akan terjadi juga waktu setiap event besarnya di China, atau memang ini mungkin karena cuma terjadi New Year, Jok? Ya, masalahnya kan mungkin this time agak different kan, Hans. Kayak mungkin dulu misalnya orang pas liburan, tapi lu terima THR banyak gitu kan. Kalau sekarang misalnya kalau lu lagi posisi yang layoff nggak kerja, ya lu mau terima THR apa? Itu yang pertama. Terus kayak tadi misalnya kalau misalnya supply chain-nya, si contoh lain kita sebut tadi daging babi, itu kan sebenarnya dari petani peternaknya, rumah pemotongan dagingnya, terus packagingnya, sampai distribusinya, sampai ke pasar dan lain-lain. Itu kan rantai pasokannya panjang banget tuh. Dan itu kan efeknya ke pendapatan mereka. Ketika harga daging itu turun, misalnya ya, kita pakai indikator itu aja. Misalnya 1 ekor babi, lu petani, itu bisa dapat kayak keuntungan more or less $150. Sekarang mungkin lu cuma dapat $40-45 gitu. Keuntungan lu hilang $100 gitu. Nah, ini kan berarti kan memang libur sih libur gitu, biasa liburnya gitu kan. Tapi libur dengan kantong yang lebih tipis, itu kan different thing gitu. Jadi kayak, ya you mau belanja apa juga gitu. Kalau misalnya mungkin tadinya makan ayam, babi, sekarang mungkin cuma makan apa, ayam pie, kayak gitu kan. Mempengaruhi kan sebenarnya, tetaplah mempengaruhi secara makro. Menurut gua sih ada pemulihannya mungkin masih lebih lambat ya, kayak gitu. Oke. Jadi lu lihat kalau mereka karena lockdown segala macam dan sampai sekarang itu mereka masih punya mereka, ya. Berarti kalau itu apakah berarti nggak ada management, Jok? Kalau lu lihat kan secara COVID ya, Jok, ya, itu tahu-tahu begitu boleh keluar, ya orang-orang bisa, walaupun waktu COVID itu belum bisa pakai mewah lah, jam yang mewah, mau sampai ya sekarang udah mulai normalize, Jok. Di China apa nggak ada pent-up demand? Ya mungkin makanya balik lagi, kalau misalnya luxury things gitu ya, luxury stuff gitu kan mungkin nggak terlalu pengaruh ya. Karena misalnya kalau kayak yang branded kita lihat kan kayak Hermes, LV gitu kan, ternyata penjualan not bad gitu waktu setahun kemarin gitu kan. Dan memang pasarnya kan salah satunya mungkin orang, I don't know ya, masih bisa beli di sana gitu kan, di beberapa tempat. Cuman yang tadi kita ngomong kan kayak lebih ke middle low segmennya kan. Lo man up demand-nya ya apa sih, paling lu mau apa? Oke, yang kemarin beberapa memang di survei tourism gitu ya, itu memang ada tuh kayak orang ada keinginan lah untuk jalan-jalan gitu kan. Jalan-jalan mana satu destination-nya, salah satunya mudah-mudahan Bali itu jadi Indonesia diuntungkan gitu dari devisa turis gitu masukkan ke Indonesia. Nah ya cuman kalau kayak barang-barang apa lagi ya, kayak menurut gue sih nggak terlalu banyak ya kalau yang di middle low-nya ya. Mungkin orang kayak tadi tuh, kalau ya karena yang ada duit kan tetap yang middle up-nya segmennya ya. Lu ya mungkin pengaruh, tapi lu masih tetap bisa beli gitu. Kalau yang middle low-nya mungkin so-so, kayak tadi gue bilang, petani lu ke 1 babi lu kehilangan $100 gitu cuannya, and then gimana gitu kan. Benar nggak? Ya. Jadi kalau ya benar katanya si Abdullah ya, yang sebenarnya yang punya bargaining power cukup besar ya, atau apalagi kontribusi untuk turisme ya, lainnya penduduk itu somehow sih. Nah, Hans, gue malah jadi melihat tadi kalau ngomong-ngomong tentang turis ya, kan memang setelah Imlek kan turis China boleh ya masuk ke Bali ya. Udah kemarin kan udah ada 1 flight kan.
Hmm. Justru gue melihat kayak waktu kita bottom fishing ASLC aja, apakah Garuda ya setelah tidak ARB lagi, apakah ini menjadi chance juga? Nah kalau misalnya lu tanya gue liatin itu Garuda Oke. gitu, karena risknya ya risknya low lah. Gitu. Oke kita tahu memang company-nya operatingnya masih kurang bagus gitu kan, tapi kan memang setelah penambahan apa dari pemerintah injek 7,5 M dan lain-lain. Ini kan sebenarnya satu chance ya karena pemerintah ini maskapai nasional lah, maksudnya nggak mungkin dibiarin juga terlalu bangkrut gitu dan memang profit yang kemarin itu lebih karena penghapusan utang kan. Jadi memang nggak fair juga kalau dikatakan untung. Tapi rasanya kalau hanya untuk spek 1, 2, 3 hari gitu kan, ya ini mungkin case-nya mirip kayak ICLC atau Goto kemarin gitu. Once sudah ARB 3, 4, 5 kali, ya pasti ada dead cat bounce gitu lah Ya. istilahnya kan. Jadi Nah, gue melihat potensinya di sana. Menurut technical lu gimana gitu kan? lu ngomong jangan kalau gini, ini kan sebenarnya downtrend full jok tamang. Lu kalau ngomong kayak ada kayak orang-orang lihat itu udah terus mau kayak closing gap area, ya mungkin bisa aja. Tapi kan ini sebenarnya spekulasi, Jok. Ya, di Aha. sebenarnya punya problem. Bener lu bilang kayak ini nggak mungkin dibiarkan. Ya anyway, ini anak sulung ya, Jok ya. Nah, lagi nih kalau ngomong technical, lu nggak bisa expect dia pasti naik. Ya memang ada risknya, Jok. Kalau untuk Ya. itu selama lu bawa dari risknya kecil, fine. Nah, beda dong, Jok. Kalau lu ngomong kayak hasil si Jok, sebenarnya mereka masih doing fine loh. Ya, tapi kan lu bisa lihat mungkin dari price volumenya, volume ininya, perubahan volumenya. Oke, kalau dari volume sebenarnya volume di ASLC itu jauh lebih gampang dilihat daripada GIAA loh. Ya kecuali ya lu mau drive ke arah ya ada tulisan buka, ini bukan lu pom-pom barang lu ya Jok ya, tapi ya Jok ya. Di Gue situ memberi insight, idea. oke. Nah, Pompong. kalau untuk GIAA, gua nggak melihat ini hal yang sama seperti ASLC yang sempat kita bahas dulu ya Jok. Mungkin ya, Padahal ini loh, Feng Shui kemarin kan menyebutkan ada satu ya sektor otomotif ya karena unsur api ya itu diuntungkan loh. Ini kan transportasi juga otomotif mirip kan. nah, Oke, tapi karena lu ngomong gimana? ASLC, jadi gue ini ASLC tadi gue kepikiran target mereka kan sebenarnya kayak mobil di tahun lalu penjualan lewat car online itu kan 2.000 unit, more or less lah tercapai gitu kan. Nah di tahun ini harusnya dia target tuh 3,5 sampai 4.000 ya. Jadi hampir double sebenarnya, which is ya kalau memang dia bisa naik ke sana sih harusnya lumayan bagus gitu kan. At least ada improvement, right? Walaupun kayaknya belum contribute untung ya ke sana, tapi ya sudah gitu, at least ada improvement daripada nggak ada improvement in numbers-nya, ada nggak? Cuman memang belum kontribusi positif sih, Ya, gitu. nah, mungkin satu lagi. Nah, Jok, kembali lagi Jok. Kalau lu ngomong soal, nah ini orangnya udah datang nih. Halo, Komenat. Loha, Halo, ini apa namanya kejutan hari ini ada Bernard. Justru loha. karena kita mau bahas ASLC, makanya harus panggil Ko Bernat nih, supaya membedah gimana tahun 2023 ASLC-nya. Ini kan Mas, hari ini ciamik banget. masalahnya gini, kalau diomong ciamik banget, tadi aku lihat Broxam banyak yang nettingan juga, yang kolek lumayan lah, ada perkembangan tapi nggak signifikan. Terus SLC itu intinya satu, bebannya dia di Caroline. Dia akuisisi Caroline itu di waktu yang tidak tepat. Jadi dalam kondisi sekarang learning curve-nya Caroline ini masih jadi beban buat SLC, bukan jadi contribute ya. Kalau contribute untuk revenue utama masih JBA. Jadi kalau lihat SLC ya so far ya kita lihatnya JBA dan potensi growth-nya JBA. Kalau Caroline-nya kita lihat sendiri kan memang
Kita tahu yang nomor satunya di dunia, Carvana sendiri kan sahamnya udah turun 99% ya. Jadi ya pasti bawa belur kayak gitu. Makanya yang untuk B2C-nya nggak terlalu favorable, apalagi B2C yang stok barang ya. Kalau dia kan masih ketolong tuh, dia B2C, dia nggak stok barang, tapi dia ambil barang dari, ada yang dari JBA untuk dia jual ke customer langsung kan. Jadi stoknya kan di JBA, dan JBA itu kan dead stock juga nggak lama, 45 hari rata-rata. Ini yang membuat Caroline lebih efisien dibandingkan ya kita ngomong platform-platform jual beli lain yang stok barang. Contoh yang kayak Karsam itu stok barang dia. Terus kayak yang punyanya Astra itu stok barang kayak gitu. Jadi ya oke, tapi yang paling nggak berimpact ya OLX, OLX Auto ya, Iya. bukan OLX yang iklan bebas ya, tapi yang OLX Auto. Karena OLX Auto itu murni cuma maklaran dari end user ke dealer kayak gitu. Ya, 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 ya. Ya, Cuma memang menarik ya. SLC sendiri kan aku memang kalau udah lama ya, apalagi waktu harganya Black 100 kan aku selalu ngomong kalau mau nabung ya SLC, tapi ya nggak boleh lebih dari 5% porto karena ini Hmm. barang volatile abis. Ya, 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 ya. Ya, iya. Nah, gue mau nyambung lagi Hans ke Bernard. Kayak misalnya kan kemarin kan kita ngomong Feng Shui kan sektor otomotif bagus gitu karena unsurnya api. Tapi kayak misalnya penerapan ERP nanti gitu di Jakarta gitu kan kayaknya banyak banget tuh kita nanti kena tuh kalau ke kantor. Nah menurut lo ini sebenarnya impact nggak sih ke sektor otomotif negatif nggak gitu? Selama public transport Indonesia belum benar, mau dipalain apapun dibayar kok. Sekarang kamu dikasih ERP, emang kamu nggak ke kantor, Jok? Ya ya benar sih mau nggak mau tetap tetap pergi gitu ya. Macet nggak Iya, macet tetap pergi, iya, tetap bayar. iya. Yang bulanan malah cari ada ERP bulanan nggak biar nggak usah bayar tiap hari. Makanya itu paling Hmm. tinggal habitnya aja yang disesuaikan gitu kan. Cuma kalau dari ERP orang jadi mau beli mobil jadi nggak jadi beli mobil sih menurutku enggak ya. Ya, tuh. Lagian kan ERP itu kan mungkin nggak langsung ke semua kota ya, Jok ya. Enggak ya, sama lah kayak dulu kan ngomong oh ganjil genap ini gimana nih orang jadi terbatasi mobilisasi. Ternyata malah mobilnya nambah dua gitu kan. Ya, good point sih itu. Mobilku Jadi ya sih kalau menurut tetap di Bernard. Mobilku tambah tambah satu lagi karena tempatnya beda. Jadi ya prinsipnya sih ya cuma perlu ini aja lah, perubahan habit aja. Public transportnya belum bisa diandalkan. Sedangkan orang yang diharapkan shifting dari mobil ke public transport ini kan menuntut public transport yang nyaman. Nah kalau masih kayak gini-gini aja sih menurutku ya orang beli mobil tetap beli mobil gitu. Ya, 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 ya. Oke, ngomong-ngomong, apa Bernard yang hari ini kamu lihat nih? Hari ini aku lihat HMSP. Hmm, HMSP gimana? tadi good point to entry itu 890. Terus barang eksotik lainnya apa ya? Yang barang nyeleneh nih. AMRT seperti biasa lah, itu udah jadi sapi perah tuh. AMRT udah ronde keempat apa kelima ini. Itu Hmm, rangingnya enak tuh. Terus hari ini as expected BRMS-nya pullback setelah kemarin coba break 202 kan nggak bisa kan. Nah, dia pullback terus tapi hari ini surprisingly dengan segitu banyak orang yang jualan harganya masih survive ya. Jadi BRMS menurutku sih kalau sempat ada jarum-jarum ke 191, 192 yang belum punya atau yang mau nambah boleh lah itu oke. di area itu. Terus apalagi Hans? Barang-barang yang lucu-lucu. Kalau barang tabungan ASA, SLC itu barang tabungan tuh. Nah, pas tuh nyambung Bernard. Tadi ada yang Itu nanya, oh, apa? yang long term yang mana? ASLC atau BRMS? Nah,
tergantung gini. Kalau mau ngomong ngomong asa dulu deh. Bisnisnya udah making money, ya kan? Sekarang memang lagi ada headwind. Semua logistik kan lagi consolidate nih. Yang customer utama mereka udah nggak bakar duit, ya pasti sales dan paket itu pasti turun gitu kan. Dan situ kan pasti ada survivor, ada non-survivor. Ya, kalau aku lihat sih antara aja salah satu yang survivor kayak gitu. Jadi kalau kita ngomong asa begitu dia udah survive ke depan ya bisnisnya ini salah satu bisnis yang gampang dipredik. Jadi growth-nya pasti ada karena orang pasti nambah, paket pasti nambah, walaupun growth gak akan sekencang 2020. Jadi ini normalize dari 2020 ya. Nah, tapi setelah headwind ini selesai ya menurutku sih pasti asa ada potensi. Terus kalau kita ngomong ASLC ya kalau ke depannya lelang mobilnya sih aku percaya ada potensi ya JBA-nya. Tapi bebannya masih ada di Caroline. Jadi beban Caroline ini yang harapannya tahun kedua dia udah nggak jadi beban kan. Nah kalau aku sih merasa ASLC batasi aja punya porsinya, jangan terlalu gede-gede. Karena itu uncertainty-nya gede gitu kan. Nah, terus kalau mau apa? BRMS. BRMS kan kita growth story-nya udah jelas. Dia dari nothing to something kan. Dari yang 2020 kapasitas produksi cuma 500 ton biji emas per hari. Target goal 2024 kan 10.500 biji ton emas per hari. Nggak usah ngomong full production deh. Ngomong aja dia cuma Tengah. jadi 8.000 ton biji emas atau mungkin setengah deh. Setengah deh cuma 5.000, 6.000 lah. 6.000 sih terlalu ya, keterlaluan. 6.000 ton biji emas per hari. Nah, kalau kita ngomong 6.000 ton biji emas per hari, itu dari 500 ke 6.000, mau emasnya harga naik atau turun, itu volume lu udah naik 10 kali lipat gitu loh. Ya, agree. Jadi ya bottom line ya pasti bagus, sudah nggak lihat harga emas lagi gitu loh. Kalau yang lainnya yang nggak ada peningkatan produksi seperti BRMS ya, tergantung dari harga emas. Tapi kalau yang peningkatan produksinya seperti ini ya, lu harga emas mau dibawa kemanapun ya pasti cuan. Gitu Karena dia sih. eksponensial ya, pabrik kapasitinya naik kan hampir 6 kali lipat. Ya, 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 intinya betul, betul. outputnya naik. Jadi kalau kita mau lihat tambang yang growth ya kita harus lihat dia bisa naikin output nggak. Kalau outputnya segitu-segitu aja ya dia sangat tergantung dengan harga komoditi. Contoh, Inco itu output segitu-segitu aja. Ya, dia sangat tergantung dengan harga komoditinya. Baru dia akan ekspansi ini, rencana ekspansi Inco itu dari aku keluar Inco sampai sekarang itu nggak kejadian gitu loh. Udah 10 tahun lebih. Hah, enggak, sampai 8 tahun, mau 9 tahun. Nah, ini baru dia akhirnya mau genjot yang Bahu Dopi. Bahu Dopi itu dari dulu aku ikut kerancang sampai sekarang udah ganti rancangan berapa kali gitu kan. Terus sama yang Pomala, Etspal. Ya kalau itu jadi nambah capacity, ya itu something good. Berarti kan dia ada tambah output kan. Tambah output ya pasti dengan harga yang konstan aja ya pasti bottom line-nya beda gitu kan. Yang penting kalau Inco sih menurut saya satu, harus realisasi itu nambah pabriknya tuh. Nggak cuma rencana terus nggak jalan-jalan tuh. Hmm. Oke, oke. Jadi kalau seumpamanya ini menurut kamu karena dia mungkin BRMS dari low base gitu ya seakan-akan ya. Jadi melompat naik Betul, ya. Tapi kan kalau betul. kan kayak BRMS ini bukan kapasitas yang paling besar ya Bernat ya. Nah, juga kalau dilihat kayak yang punya tambang sebenarnya mereka juga trading kan. Mereka nggak produksi doang, ada mereka ngambil dan mereka jual. Itu gimana? Sebetulnya bukan mereka ngambilnya mereka jual. Ada yang cuma kayak Antam itu kan benar-benar apa ya? Dia nggak nambang, sebagian besar income-nya dia itu kan malah ini membuat dari gold bullion menjadi emas batangan. Nah, itu kerjaan Antam tuh. Ya, itu yang diomongkan orang termasuk salah satunya trading. Dia cuma ngambil margin gitu kan. Ya, itu sebetulnya ya pendapatannya harga emas mau naik atau turun ya marginnya Segitu. nggak akan banyak berubah gitu loh. Dari gold bullion jadi emas batangan ya marginnya sekian ya tetap sekian gitu kan. Nah, Hmm. kalau kita ngomong yang lain lagi apa? MDKA. Jangan salah,
BRMS kalau full capacity sampai 10.500 biji emas per hari, itu total production gold-nya sama MDKA head to head loh. MDKA. Aku Nah, lupa. itu kalau kita ngomong MDKA di harga 4.500 dengan BRMS katakanlah kapasitas produksinya nanti sama, ya berarti by the time BRMS tahun 2024, kalau kita ngomong per comparison, kita ngomong kapasitas produksi, ya harusnya fair value-nya BRMS di 600-an ya. Karena tadi aku sempat lihat ya kayak MDKA sendiri itu dia punya potensial untuk buka produksinya 250 kilo ons per tahun Ah, 15 tahun. Sedangkan kalau si BRMS sendiri kan kurang, kalau sampai 2025 aku sempat baca sekitar 60 sampai 80 ribu kilo ons ya, per tahun Bernard. Ini kan masih lebih besar MDKA jauh ya Bernard. Kenyataannya sih targetnya MDKA tahun 2021, 2022 itu masih sekitar 60-70 ribu ya. 60-70 ribu kilo ons ya. Jadi kurang lebih target produksinya dia masih sekapasitasnya BRMS. Karena kan menurutku dia nggak genjot full karena dia udah pecah. Ini juga ke nikel ya. Udah pecah fokus ke nikel juga. Kayak gitu. Tapi memang valuasi MDKA kan ada valuasi nikel juga di dalam itu. Jadi ya diskon-diskon dikit lah. Nikelnya juga kan di MDKA kan juga belum gede. Belum banyak yang dimasukin lah nikel yang di dalam MDKA. Kayak gitu. Ya, sambil kita lihat ya perkembangannya MDKA, BRMS dan lain-lain. Baru tutup gap kan? Iya, MDKA barusan tutup gap, betul. Nah, tapi sambil kita lihat juga ya teman-teman, kayak gold ini mau lari sampai kemana? Kalau dia lari terus nggak ada pullbacknya, itu sebenarnya rada mengerikan. Sebenarnya nggak sustain. Kadang malah kalau pas waktu pullback itu dia bisa jauh banget ya. Nah, harga sekarang sih sebenarnya yang aku ekspektasikan kalau sebenarnya dari technical view ya, guys. Sebenarnya waktu dia naik pelan-pelan ya pullback-nya rapi itu sebenarnya paling enak ya. Kalau dia naik terlalu kencang itu kadang-kadang itu kita takut untuk masuk chip in, masuk harga sekarang ya. Tapi kalau pullback pelan-pelan kayak anak tangga itu ya sama kayak kita naik anak tangga satu tingkat itu lama-lama sampai ke atas juga ya. Dan nah ini tinggal berapa sih ekspektasi gold yang kita harapkan. Kalau dari technical, aku lihatnya mungkin sekitar 1978 itu mungkin lumayan tinggi, Bernard. Kamu ada view nggak kira-kira berapa sih ekspektasi gold yang harusnya masih normal dari harga sekarang? Ini sih kali ketiga gold mau retest 1950 ya. Jadi menurutku sih kalau kali ketiga ini dia nggak break lagi, ada kemungkinan mungkin koreksi major 1850 ya, berarti bisa retest untuk nge-break 1970 itu. Jadi kalau aku pribadi aku sih lihat ya gimana Hans? Sorry. Aku sih ngeliat mungkin ya angka-angka 1900, 1888 itu mungkin possible area untuk ya pullback sebelum mungkin dia akan naik lagi ke atas ya. Gitu. Betul. Justru harapanku sih ini ya udah biarin pullback dulu supaya bisa lebih sustain ke atasnya kayak gitu. Cuma aku sendiri ngelihat mungkin sampai first half ini masih di kisaran 1.800 sampai 2.000 ya. Belum ada katalis untuk di atas 2.000 sih aku sendiri lihat. Ya, agree. Nah, dan juga ini Bernard, aku juga pernah mention ke ini juga di IG Live juga ya sama teman-teman yang lain. Sebenarnya aku pernah punya data dari tahun 76 sampai tahun 2018 itu memang gold itu most likely naik ya dari sekitar Agustus September ya.
Nah, kebetulan tahun ini kan dari September dia ke atas ya. Nah, itu mungkin bottom-bottomnya ini sih buat bottom-bottomnya gold di sana. Nah, sekarang kalau udah naik sekarang, apakah masih punya conviction dia naik lagi atau enggak? Nah, mungkin kalau ini lihat sampai data historical ya sekitar seperti kamu bilang mungkin bulan-bulan first half ya mungkin terakhir dia naik sana sih. Itu mungkin untuk lebih antisipasi supaya kita nggak terlalu agresif juga. Terlalu over bullish. Agak putus ya? Putus ya? Agak putus kok Bernardnya. Putus ya? Iya, lo agak nge-freeze tadi. Gimana? Oke, udah aja. Masih putus-putus ya? Agak nge-freeze sih. Loading. Kok naik ya? Kok turun gua? Halo. Oh, kok gantian? Kok gua jadi di sini sih? Report ini. Salah nih, sorry. Enggak dong, enggak salah. langsung karena putus-putus di kick sama Hans Wah, di parah nih, Bernard di kick gue dimasukin, gak enak nih gue nih. Kejam banget ya hostnya. Kejam loh. Nah ini mumpung kali ya, gue nanya tadi kan habis bahas gold mining lah sama Bernard kan, bahas BRS Merdeka. Cuman nih ya ada yang penasaran sebenarnya kayak bagaimana sih kalau bisnis toko emas gitu? Kan ada juga emitennya tuh kan, harta. Sebenarnya karakteristiknya antara pertambangan emas sama toko perhiasan emas itu gimana sih? Beda karakteristiknya mana yang mungkin lebih cuan atau enggak? Jadi kalau harga emas naik, sebenarnya toko perhiasan itu diuntungkan enggak? Gitu kan. Oke, ini gue boleh jawab kan nih? Ini gue Rio nih, bukan Bernard. Iya, enggak apa-apa, justru memang yang itu udah di-kick. Tapi kalau gue sih ya, gue lebih senang sama produsen. Jadi apapun itu, produsen tuh lebih menarik dan margin bisa lebih gede. Kalau kita sekedar dagang ya, kayak toko emas doang, itu kan cuma spread doang kan ya, spread perputaran turnover gitu kan. Jadi menurut gue nggak terlalu sentimen mungkin yes oke, tapi untuk sustainability dia tumbuh tuh kelihatannya nggak akan sebagus yang produsen sih bro di sana. Sama kayak consumer juga. Kayak consumer, kalau consumer itu produsen kan biasanya kan fundamental kan bisa lebih solid kan dibandingkan yang cuman perantara aja gitu loh. Kayak gitu. Oh, tapi AMRT gimana bro? Nah itu udah susah cerita itu kalau itu udah dipegang sama ini. Oke. Tapi kan gini loh, tapi kan AMRT dulu sebelum ada kolaborasi dengan Goto, Gojek dan lain-lain kan bosenin kan? Stuck Kan, aja ya. kan itu kan bosenin banget. Tapi karena ada masuk ekosistem dan lain-lain ya mungkin something different story gitu loh. Sama even kayak apa ya? Kayak Rens kali ya. Rens itu kan perantara. Lalu apa lagi ya? Aces gitu kan, itu kan perantara. Jadi enggak. Aces tuh perantara nggak sih? Krisnya merek sendiri ya, Krisnya merek sendiri. Tapi biasanya kalau yang produsen biasanya akan lebih bagus lah, margin bisa lebih tebal. Oke. Bro, Ya lanjut Han. Halo. Gue tiba-tiba di sini gue bingung nih. Kalau bisa 5 nih 5-6 orang nih kita masukin semua ya Han. 5. Lanjut Han. Oke, enggak. Jadi bener tadi kalau kita ngomong yang produsen itu somehow marginnya memang bisa jauh lebih tebal karena kalau kita ngomong kuantitinya dia naikin kayak BRMS tadi aja udah naikin by volume ya. Nah kalau lu kaitin sama kayak Alfamart segala macem, gue masih melihat orang kayak Alfamart terus kayak Hardware itu sebenarnya mereka tidak punya resiko untuk kenaikan kenaikan harga produksi harga produksinya ya. Jadi sebenarnya kalau pas lagi market nggak gitu jelas, ya yang retail ini jauh lebih aman, Jok.
Iya, betul. Ya ini Bernard masih nge-freeze apa gimana? Iya, kayak nge-freeze deh Bernard ya. Iya, lanjut aja Hans, sambil ngobrol aja. Oke. Ya, nggak tahu sektor apa lagi yang kayaknya yang hijau-hijau kan hari ini agak hijau, properti kan, Nah, gimana? sebenarnya Kalian properti Jok. Yang gua mau bahas itu kan somehow hari ini Big Banks tuh lumayan banyak turun ya Jok ya. What happened Jok kira-kira? Big Banks maksud lo? Ya, ya. Mungkin BNI sebenarnya labanya kan dia 18 triliun itu kan sebenarnya kayak all time high dia kan. Sebenarnya 2022 sih performa Banks cukup bagus ya. Kayak mungkin lebih cenderung ada ya sell on news walaupun BNI kan hijau lagi gitu. Cuman rata-rata harusnya sih tetap bagus ya full year 2022-nya kalau menurut gua sih. Ya. Nah, kalau bank-banknya udah kemahalan, harusnya multi finance-nya ngikut tuh, benar? Udah, Apa kalian setuju? Masih nge-freeze gak? Lu multi finance apa dong? Yuk. Kenapa? Multi finance selain Buffin apa Jok yang bagus? Jangan Buffin doang dong. Masa lu dari 2020, 2001, 2002, 2023 Buffin mulu, udah bosen Jok. Kalau spill dikit ya, Bevin itu harusnya full year kan laba 1,85 triliun, ya kan? Berarti kan IPS kuartal 3-nya itu harusnya around 33 atau 34 rupiah per share, which is itu masih lebih tinggi Q on Q dari Q3. Berarti dia udah 8 kuartal naik terus labanya, Q on Q-nya 8 kuartal growth terus. PE sekitar 9,5. Berarti dengan ROI 20%-an, lu expect harusnya dia berapa sih wajarnya? Jadi kalau pusing-pusing kita pilih saham-saham small cap mana sih yang bisa beggar atau enggak, sebenarnya kayak big kayak gini-gini aja leadernya gitu ya, misalnya di multi finance gitu, performanya aja masih bagus gitu. Apalagi kalau memang otomotif bertumbuh ya, karena kan dia penjualan otomotif juga kan kontribusinya. Ya begitu, hanya spill dikit ya Hans ya, ini bukan pom-pom. Ini update. ADMF gimana? ADMF kan juga lumayan kan sebenarnya kan? No, ADMF cuman mungkin kayak free float-nya kan kecil kan bro, jadi kayak mungkin ya terlalu jadi kurang seksi mungkin ya di mata fund ya gitu, kayak nggak bisa dibeli juga anyway, mungkin. Tapi secara valuation memang cukup murah juga sih. Ya, gitu. Makanya harusnya kayaknya tahunnya multi finance lah ya, kalau misalnya udah peak ya, kalau suku bunga juga udah peak kan harusnya justru itu tanda-tanda yang bagus gitu, untuk bukan artinya oh orang takut gitu kan udah titik pembalikan sebenarnya gitu. Tapi terlepas dari apapun yang lu bicarakan, gua setuju kalau soal ini Jok. Buffin Fundamental ya. Ya, secara fundamental. Kebenar sih mau ngomong apa nih dari tadi nih, enggak signalnya udah lancar nih kayaknya. Nah, kalau Buffin sih oke lah. Salah satu dividend stock yang easy to predict ya growth-nya. Terus kita kan juga tahu selain easy to predict dia juga nggak cyclical. Dividend payout ratio-nya juga konstan. Ya, kalau kita mau nyari dividend stock kan karakter-karakter itu ada semua di Buffin. Dan dia ngasih dividen juga nggak terlalu kecil gitu kan. Jadi ya why not kalau untuk Buffin, MPMX itu aku setuju. Buffin. Ini Gua ada cerita mengenai Buffin. Gua Buffin tuh sama ADMF tuh masuk ke investment list pribadi gitu ya. Cuman ketika gue lagi milih, gue pilih mana ya? Gue pilihnya ADMF. Karena waktu itu PBV sama persis tuh, dividend yield mirip, lalu PBV-nya mirip, segala macam mirip. Tapi Buffin tuh lagi ada dispute sama tentang ownership kan, tentang ownership. Nah akhirnya gue pilih ADMF. Totalnya Buffin-nya gila-gilaan. Ya. Ampun dah. Tapi Nah, ada yang menarik sih bro. Betul juga. ADMF juga Iya kan? ADMF waktu itu tuh mereka setara gitu, benar setara nih. Gue kayak udah bingung, gue harus yang mana gitu loh, bener-bener gimana gitu. Akhirnya gue pikir, oke, yang nggak ada masalah ADMF. Gue nyicil di ADMF gitu. Itu tahun 2000 berapa ya? 2019 ya kalau nggak salah ya. Totalnya 2020. Widih, Buffin-nya
kuda liar banget naiknya. Ya. Emang Jok, selain Buffin itu di Porto lo ada apa lagi sih Jok? Rasanya dari Kemenari Buffin mulu. Oh enggak dong. Ini kan itu kan yang Porto selalu ada, ya kan. Tapi kan kalau yang buat ini, gue mencoba lihat properti juga sih. Kayak main gue cerita ke lu kan, Hans. Mungkin kan gue lihat FDI itu agak naik gitu kan di bulan ke bulannya. Memang harusnya belum maksimum karena kan di pemilu berarti orang kan cenderung lihat kan pemerintahnya siapa, kebijakannya siapa. Tapi ya kemarin ada gara-gara ada berita yang mau invest di ini kan otomotif beli tanah jadi naik. Nah cuman gue ada ini sih kayak Demas karena menurut gue kan waktu dia turun ex dividen itu kan udah cukup dalam ya, turun sampai 150-an itu. Gue pikir kalau misalnya penjualan dia memang cukup stabil lah, nggak berharap growth banyak, tapi dividen kan dia udah bagi 15 perak tuh. Mungkin hitungannya harusnya kasar mungkin bisa 6 perak sampai 8 perak lagi. Kan dia biasa 2 kali tuh. Nah, kalau misalnya dengan yield hampir 15%, di saat market mungkin kurang baik, ya gua rasa itu jadi kayak salah satu safety net juga sih. Ya, why lu nggak pilih harga yang udah cukup bottom, ada potensi dividen, meanwhile sebenarnya mungkin sektornya lagi nggak jelek-jelek amat. Nah, makanya itu juga grup gede juga kan. Nah, jadi gue berpikir lebih ke arah sana. Apalagi kalau ada cerita-cerita, oke lah data center whatever itu, ya itu kan pemanis ya nanti kalau misalnya memang jadi gitu. Nah, itu jadi salah satu sih yang gue incar juga gitu. Gimana menurut kalian? Itu setuju nggak? Ko Bernard, Ko Rio? Data centernya Amazon kan memang di ini Demas. Itu Ya, jadi gue kayak ngelihat apa namanya kayak power ya. Power itu mereka juga menyinggung mengenai data center dan which is konsumsi data center tuh kira-kira komputer kan gimana kan irit ya. Ternyata tuh kebutuhan data center tuh nggak kalah sama manufaktur gitu loh. Jadi harusnya itu akan manufaktur bisa ada major, data center tuh pasti gue rasa akan jadi katalis positif buat perkembangan industri itu tuh industrial tuh kelihatan di sana. Gimana Bernard? Apa? ya data center itu kan komoditi masa depan ya. Jadi ya namanya data center ya, Ya, tapi pasti yang punya berapa? so far sekarang data center yang udah jalan siapa aja nih Bernard yang besar-besar. Belum lah, belum kelihatan lah. Yang gede-gede kan Baru bangun Telkom kan. non-listed semua kan. Hmm. Non-listed semua. Jadi ya belum kelihatan. Kalau kita ngomong non-listed ya. Ya. Oke, balik lagi nih, guys. Mumpung di sini ada Bernard, terus ada Rio, ya kalau jogging usah ditanya lah, cuman Buffin ya. Kira-kira yang hari ini kalian trading dan besok tuh masih kita dan belum telat apa nih? Garuda. Eits, Garuda sih, aku kemarin udah call di Cepek ya. Nah, cakep. Garuda di Cepek itu masih oke. Terus foto. PNIN enggak, Goto aku enggak mau ngejar sih. Kemarin aku terus terang banyak ngambil itu hari apa itu ya, Jumat sama Selasa ya. Itu kalau kamu ngeliat Garuda, PNIN itu juga sempat diobral gitu kan. Terus PNLF-nya aku nggak ngambil. Terus hari ini juga HMSP dapat. Apalagi ya, barang-barang ya kayak gitu-gitulah. Kalau yang masih bisa masuk gede ya model kayak BRMS itu masih bisa. Itu bro Rio gimana tuh? Termasuk yang dari merah terus putih terus naik nggak nih bro? PNLF kan, PNLF, PNIN. Ya. MTech bro, MTech. Nah, MTech tuh barusan masuk. Kol-kolan MTech hari ya? ini tuh. MTech baru masuk. Nah, 1050, 1060 lah. Oke lah. boleh Aku udah setahun gak ke call MTech loh. MTech ya? Iya. Mantap nih, Aku mantap. udah, Ini aku kayak udah setahun gak ke call MTech. kayaknya
udah bottom banget deh ini MTech. Ya, Udah kelihatan. Terus satu lagi yang kemungkinan besok lanjut SCMA. ah itu tadi Pak Tulanya naik SMA gimana bro? SCMA ini tadi transaksinya agak mencurigakan. Soalnya aku ngeliat di 220 itu kayaknya kok ada tuker-tukeran barang gitu ya. 210, 220-an. Itu ada tuker-tukeran barang gede tuh di 220 tuh dari tadi. Ya. Kalau tadi kan kamu lihat PN-nya. Tadi kan ada yang tanya, kok Bernard kalau PNBS-nya gimana kok? Panin-paninan yang PNBS ini kan udah lama juga ya. Nggak mau. Belum naik. Nggak mau. PNBS. Udah lama nggak ini ya, PNBS. Iya, ini juga yang menarik ya. Nope. Nggak mau. Breeze man. Breeze bro. Nah. Breeze. Ah, itu betul tuh. Breeze. Breeze juga tuh, Breeze. Udah deket-deket area entry itu. Iya, itu udah dikit lagi di atas EMA 200 tuh. Itu let's see nih. Ya, itu target gua kalau bisa ke 1.600 good. Kalau nggak bisa ya sampai Amin. 10-15. Aku malah Saya masa nggak berharap, dapet sih gitu. aku malah berharap ada cengkok dulu. Ya, boleh juga Bernard kalau bisa dulu. Oke, SMA, MTech. Oke, itu juga menarik sih SMA-nya. Bisa ngambil ranging-nya. MTech juga sama dengan Rio yang tadi ngomong ya, udah mulai putih gitu ya, tinggal pick up ke atas. Oke, mungkin yang terakhir dari Jogi. Apalagi ya kalau untuk tabungan sih Demas, gue bilang tabungan ya. Demas. Menurut gua. Dan gua punya Demas lama banget jalannya Jok. Tapi kalau untuk gua nggak cocok deh. Tapi kalau tadi soal cars ya, nah, itu mungkin menarik tuh cars. Tapi tidak sekarang ya. I think kalau cars sampai 120 sih kita cabut dulu sih, atau sampai let's say 190 kita cabut ya. Udah makan dari harga 77 ya. Siapa tahu ya sampai ke 102, 20 dan gua cabut gitu. Nah, tapi kalau dia bisa cek untuk sewa backnya ya gua simpan lagi sih. Oke, anyway udah jam segitu ya. Thank you nih datang untuk keluar masuk. Sinyal jelek masih thank you banget untuk ini update ya. Terus thank you juga buat Bro Rio ya yang masih hope ke sini setelah live ya. Nah, mungkin kita boleh atur ini jadwal live sama-sama, mungkin topik yang lain. Thank you ya buat Thank you Bro Rio, thank you Bro Bena. Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye. See you lagi.